Hai, aku Emily. Aku mau mewawancarai Mbak Mica tentang toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama, menurut Mbak Mica, bentuk toleransi di sekolah itu kayak gimana sih? Banyak ya Kak, pasti jenisnya ya. Salah satu yang paling simpel itu adalah di lingkungan kelas kalian. Itu saling, yang namanya toleransi itu kan menghargai perbedaan pendapat kan ya. Misalnya kalau kayak kalian lagi diskusi kelompok nih, terus ada perbedaan pendapat dari masing-masing anggota, terus saling menghargai pendapat, tidak memaksakan pendapatnya. Nah, itu yang berarti disebut sebagai toleransi. Itu contoh kecil aja dari yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kedua, bagaimana sekolah dapat memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang perbedaan mereka? Dari awal memang pasti Bapak Ibu Guru itu ya Kak ya, diberikan pengertian bahwa setiap siswa itu sama, walaupun mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang beda-beda. Kalau di sekolah kita kan alhamdulillah latar belakang agamanya sama semua ya Kak ya. Yang berbeda itu kan mungkin dari latar belakang keluarga, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, walaupun kita beda-beda gitu, tapi sekolah tetap memastikan dengan lewat guru-guru atau mungkin lewat peraturan juga bahwa semuanya harus tetap saling menghargai perbedaan yang ada di sekolah dalam bentuk sekecil apapun gitu. Jadi misal di peraturan atau di Bapak Ibu Guru kayak gitu. Gimana sikap Mbak Mica ketika ada siswa yang menghina perbedaan? Pertama kan yang namanya anak, apalagi seusia kalian, kalau langsung dimarahin itu kan ya nggak suka gitu ya Kak ya. Pasti ditanyain dulu penyebabnya seperti apa, kita cross check dulu kisahnya itu seperti apa, kok bisa terjadi apa tadi namanya tidak menghargai ya, tidak ada toleran kayak gitu. Nah, pasti di cross check dulu backgroundnya, gimana ceritanya. Terus kemudian dari dua belah pihak ya tentunya ya, bukan dari salah satu saja, di cross check terlebih dahulu, baru nanti kita cari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, dan tentunya diperingatkan supaya keesokan harinya atau besok-besoknya lagi tidak terulang hal yang sama. Menurut Mbak Mica, apa sih yang bikin toleransi di sekolah itu berkurang? Di sekolah itu berkurang adalah ya kalau kita tidak mau, kita memandang sebelah mata dari orang lain gitu ya. Kita tidak menghargai perbedaan dalam hal sekecil apapun, yang ibarat kata kayak cuman beda selera musik aja kadang bisa itu kan membuat kita apa namanya ya, berbeda pendapat gitu kan. Nah, jadi supaya yang membuat tadi tidak bisa berjalan dengan lancar ya tadi, kalau kita tidak mau menurunkan ego masing-masing dalam menyampaikan pendapat. Menurut Mbak Mica, gimana caranya biar toleransi di lingkungan sekolah tetap terjaga? Saling mengingatkan gitu ya, kalau baik itu antar sesama siswa atau sesama guru ke siswa gitu. Jadi bukan hanya siswanya aja ya Kak ya, tapi guru-guru juga di sini kan pasti ada banyak karakter gitu. Jadi ya tetap harus saling mengingatkan, saling memahami supaya toleransi itu tetap terjaga di lingkungan sekolah. Oke, sekian itu dari Emily, dan terima kasih Mbak Mica sudah bersedia ditanya-tanya. Hai guys, aku Fatimah. Jadi hari ini aku mau mewawancarai salah satu anak di SMPUT tentang toleransi di lingkungan sekolah. Let's go. 1. Menurut kamu bentuk toleransi di sekolah itu kayak gimana? Tidak mengganggu kelas lain yang lagi belajar, padahal kelas kita lagi jam kos. Yang kedua, penting gak sih toleransi itu di sekolah? Sangat penting. Oke, yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan jika kita melihat seseorang menjadi korban intoleransi di sekolah? Kita bisa menasehati pelakunya betapa pentingnya itu toleransi. Oke. 4. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik yang mungkin timbul di lingkungan sekolah? Kita bisa melapor kepada guru dan akan sama guru. Yang kelima, apa dampak positif yang dapat kita lihat dari bentuk toleransi di sekolah? Kita bisa saling menghargai dan menghormati para siswa dan siswi murid di sini. Sekian dari saya Fatimah, sudah mewawancarai salah satu murid di SMPUT. Hai, aku Keisha. Hari ini aku mau mewawancarai Mem Ani tentang toleransi di sekolah.
Menurut Mem, apa contoh sikap toleransi di dalam lingkungan sekolah? Baik, salah satu contoh sederhananya adalah misal dalam satu kelas ini terdapat karakter siswa yang berbeda-beda. Mungkin siswa satu ada yang lebih pemalu, siswa lain ada lagi pemberani. Nah itu kita harus memahami, bertoleransi bahwa kita tidak harus memaksakan siswa itu seperti siswa yang lain yang harus selalu berani. Poin ketiga, apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi antar warga sekolah? Biasanya kalau saya perhatikan yang menyebabkan kurang sikap toleransi adalah kurangnya pemahaman, kurangnya pemakluman, dan kurangnya ada sifat pengertian bahwa setiap individu itu pasti mempunyai perbedaan, ya di mana mereka itu membawa budayanya sendiri gitu. Jadi semua orang harusnya respect each other gitu ya, tapi nggak semuanya paham untuk itu. Poin keempat, menurut Mem, mengapa warga di lingkungan sekolah harus berperilaku toleransi? Oh tentu harus berperilaku toleransi karena kita ini ya makhluk sosial ya. Kita tidak memungkiri bahwa kita ini hidup berdampingan. Kita berhidup dengan orang yang berbeda. Kita berdampingan dengan orang yang punya sifat yang berbeda, pemikiran yang berbeda, mungkin pemahaman yang berbeda. Jadi kita harus tetap mempunyai sifat toleransi supaya tidak terjadi pecahan di antara kita dan dengan orang lain ataupun dengan komunitas lain. Poin kelima, bagaimana ketika Bunda Ani bertemu warga sekolah yang berbeda paham agama? Perbedaan paham agama, maksudnya meskipun dalam satu konteks Islam. Ya. Gitu. Saya rasa kita tidak perlu menyalahkan pemahaman yang lain, yang saya yang paling benar ataupun Anda yang salah seperti itu, atau menganggap diri paling benar, tidak perlu, karena kita ini kan sesuai dengan ajaran kita tuh memang Islam itu terbagi menjadi banyak mazhab ya. Jadi paling basic memang orang itu harus kalau orang biasa ngomongnya tuh dolannya harus jauh. Dalam arti pengetahuannya emang harus diperdalam supaya tidak terjadi salah paham seperti itu. Misal pun ada orang yang ngotot karena keterbatasan pemahaman itu, berarti kita perlu memahami bahwa oh ya sudah, tidak perlu berdebat secara panjang karena kita memaklumi bahwa orang tersebut belum mempunyai pemahaman yang setara dengan apa yang sudah kita ketahui. Dari saya Keisha, itulah wawancara saya dengan Mem Ani. Terima kasih. Assalamualaikum. Aku Doli. Di sini kita mau mewawancarai Bu Ika. Menurut Ibu, seberapa penting adanya toleransi antar sesama murid di lingkungan sekolah? Sangat penting. Yang kedua, apakah pernah ada kejadian intoleransi yang terjadi di kantin sekolah? Pernah ada. Menurut Ibu, apa saja dampak negatif adanya intoleransi antar sesama siswa? Membuat siswa tidak rukun. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika ada kejadian intoleransi antar sesama siswa di kantin sekolah? Sebaiknya memberi solusi kepada siswa agar tidak terjadi hal tersebut. Menurut Ibu, apakah toleransi sudah diterapkan dengan baik di SMP UT? Lumayan baik. Terima kasih. Sama-sama.